Ini kita di Run for Independence, hari kemerdekaan, kemudian ada event lari. Ini seperti Mas Sandi sebenarnya memaknai kemerdekaan jika kita sangkut pautkan dengan olahraga, gaya hidup sehat itu seperti apa? Pertama, kita bersyukur ya bahwa prestasi olahraga kita semakin membaik kemarin di Olimpiade, dan setelah itu kita juga mulai melihat masanya gaya hidup sehat. Kalau kita lihat Car Free Day di kota-kota besar Indonesia, bukan hanya di Jakarta, ini sudah penuh orang berolahraga. Berarti kita mulai merasakan merdeka dan bergaya hidup sehat. Jadi itu yang ingin kita masalkan dan kita sandingkan dengan pariwisata dalam konsep sports tourism. Jadi sports tourism ini adalah perpaduan olahraga dan berwisata. Kita ada di kawasan Monas berwisata. Ini juga bisa kita lakukan sambil berolahraga. Oke, nih sports tourism ini kalau Sobat Kompas TV lihat nih banyak banget event-event olahraga yang sekarang itu menjamur begitu. Salah satunya lari nih ya. Jadi event lari itu saya sebagai runner saja tuh ngelihat event lari itu banyak banget. Setiap minggu tuh sampai bingung, aduh ikut event lari yang mana ya. Nah, ini nanti apakah kedepannya ini Mas Sandi melihat bahwa event lari ini bisa jadi salah satu wahana untuk mempromosikan daerah-daerah wisata begitu, terutama di tanah air kita? Sangat efektif dalam mempromosikan daerah-daerah wisata maupun meluncing produk-produk ekonomi kreatif, menggerakkan UMKM, destinasi-destinasi baru. Kita punya destinasi super prioritas ini dengan mengusung tema sports tourism. Jadi eventnya ini kita bisa lakukan yang tingkat internasional mungkin sekali 2 kali setahun, tingkat nasional 3-4 kali setahun, tingkat daerah itu bisa setiap minggu. Jadi kita harapkan ini akan memicu pergerakan wisatawan Nusantara dan terbukti. Sekarang maraton Bali misalnya, maraton Bandung, maraton Borobudur itu udah dalam hitungan menit sold out. Betul. Itu berarti minat dari masyarakat karena olahraga lari ini relatif paling simple, paling sederhana. Ini bisa memicu pergerakan wisata Nusantara dan juga memacu penjualan produk-produk ekonomi kreatif. Oke, ini proyeksi kedepannya tuh apa dari seorang Mas Sandiaga Uno, Menparekraf, kemudian meskipun tinggal beberapa bulan lagi ya. Tapi tinggal kayaknya saya sendiri 8 minggu lagi. 8 minggu lagi ya. Boleh nggak sih doain Mas Sandi tahun depan Menparekraf lagi? Kali ini susah dijawab ya. Sudah pasti ini prerogatif presiden terpilih Pak Prabowo. Pasti beliau punya pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang dalam memilih yang nanti akan menjadi pembantunya. Tapi sebagai realita politik, saya tentu harus menjaga etika politik. Betul. Saya membersamai beliau 10 tahun dan di Pilpres kemarin kebetulan kami berjuang di pasangan calon yang lain. Iya dong. Tapi ya kita hormati siapa yang telah berkeringat ikut memperjuangkan beliau untuk mendapatkan kesempatan pertama. Oke, tapi kalau seandainya boleh dong kita berandai-andai ke depannya gitu. Harapannya Mas Sandi ini tetap di industri kreatif, Menparekraf, atau sebagai seseorang yang juga punya passion di dunia olahraga ke pemuda dan olahraga? Saya merasa bahwa berkontribusi itu tidak selalu harus ada di dalam pemerintahan. Saya pernah berkontribusi di luar pemerintahan, di dunia usaha maupun di dunia sosial, pendidikan. Jadi lahan pengabdian itu luas dan politik itu kan ada siklusnya kan, ada dinamisnya. Kita harus junjung tinggi etika politik. Kemarin teman-teman yang berjuang bersama Pak Prabowo berhasil mendapatkan mandat dari rakyat, ya tentunya harus kita dukung tanpa mematok-matok jabatan dalam pemerintahan. Kita buka peluang pengabdian seluas-luasnya karena menurut saya politik kekinian ini adalah politik yang penuh dengan fokus kepada pengabdian dan pengorbanan, bukan mencari jabatan apalagi kekuasaan.